Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membicarakan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, lamma kana ghazwatu Tabuk, manakala terjadi perang Tabuk, asaban nas maja'atun, maka terjadi kepada manusia kelaparan yang luar biasa, karena memang sahabat-sahabat sudah kekurangan makanan. Faqalu, kemudian sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna nawadihana, kalau seandainya engkau mengizinkan kepada kami, niscaya kami akan menyembelih unta-unta kami. Fa'akalna, kalau unta itu disembelih maka kita bisa makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan kerjakan aja. Faja Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar datang. Faqal, kemudian Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, in fa'alta qalla zahru, kalau seandainya engkau memperbuat bahwasanya unta-unta ini kita sembelih, maka sedikitlah yang bisa menjadi tunggangan kita, sedangkan kita nanti kadang-kadang harus bawa ini bawa itu, kalau enggak kita harus pikul dengan manusia. Nah, yang jadi patokan kita di sini, walakin ud'uhum bifadli azwadihim, sebaiknya engkau mendoakan dengan kelebihan dari bekal-bekal mereka. Subhanallah lahum 'alaiha bil barakah, engkau doakan dengan bekal-bekal yang masih sedikit ini, mudah-mudahan berberkah. La'allallahu ayyaja'ala fi dzalikal barakah, kalau engkau mendoakan makanan-makanan ini dengan keberkahan, insyaallah makanan-makanan ini akan berberkah. Nah, jadi antaranya dulu sama seperti minggu-minggu yang lalu, bahwasanya sahabat sendiri tahu sebetulnya bahwasanya kalau mereka berdoa, doanya dikabulkan Tuhan, tahu. Lalu kenapa harus meminta kepada Rasulullah? Sekali lagi, karena Rasulullah orang yang jauh lebih dekat kepada Allah ketimbang mereka. Jadi itu sekali lagi pengertian tawassul seperti itu. Jadi ingatkan, kalau kau mau minta ke orang, ingat ya, kalau kita minta ke orang itu sebetulnya bukan minta ke orang, tapi minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ke orang, itu nanti musyrik. Minta ke orang pada majasnya, pada lahiriahnya, tetapi pada hakikatnya kita minta ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu minta tawassul, itu harus minta kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu minta tapi kepada orang yang dimurkai Tuhan, itu enggak benar. Kalau lain, aku jangan hendak minta doakan supaya dagangan ini berkah. Lawan siapa? Pun di situ ada ahli. Beri kertas saja selembar, payungan berdagang. Tapi orang itu kadang bisa sembahyang, kadang bisa puasa.
Itu kada boleh ya. Itu sama namanya datang ke dukun. Karena kalau dibilang aku minta ke Allah, kenapa minta ke Allah dengan sebab orang yang tidak dekat dengan Allah? Kalau minta ke Allah itu harus dengan perantara orang yang dekat kepada Allah itu. Jadi walaupun sama-sama minta doa, kalau kita minta doanya kepada orang yang dekat, orang yang dekat dengan Allah itu nggak boleh, nggak tawassul namanya itu. Harus dekat dengan orang yang harus meminta kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau mau datang apapun gitu, itu ada ahli. Pokoknya kalau begini juga langsung sembuh misalnya. Tapi orangnya kada dekat dengan Tuhan, itu kada boleh. Maka kalimat wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, minta bantuan, mintalah bantuan kepada Allah. Maka pada hakikatnya setiap kita minta sesuatu, ingat dalam hati kita yang bisa memperbuat ini, mengabulkan atau tidak mengabulkan itu Allah. Kenapa kita datang kepada orang-orang? Misalnya ya, kalau sahabat datang kepada Rasulullah SAW, itu hanya dilatar belakangi karena mereka dekat dengan Allah dan doanya lebih mustajab ketimbang yang lain. Nah, kita ulang. Jadi sahabat tahu bahwasanya Rasulullah SAW doanya itu jauh lebih makbul ketimbang yang lain. Nah, tapi kalau kita melihat di hadis ini juga bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau diusulkan sesuatu terima. Tadi ya kita sebelah ya orang-orang kita, oke, kata Rasulullah. Tapi ada usulan yang lain. Kalau disembelih onta repot, nanti pindahkan barang gitu. Siapa yang nikul? Ada solusi yang lain. Apa itu? Nih bagaimana sisa-sisa makanan kita yang sedikit-sedikit ini pian doakan supaya berkah. Nah, yang Nabi usulan bagus buat. Jadi usulan bagus juga supaya tetap nanti ada yang bisa pindah-pindahkan barang. Kalau untuk makan supaya kita tetap bisa makan, oke. Kita doakan mudah-mudahan makanan kita yang sedikit ini nanti berkah. Ringkas cerita. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, "Na'am, oke, usulan Umar diterima." Fada'a binatin fabasatahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ambilkan selendang. Lalu selendang itu Nabi hamparkan. Summa da'a bi fadli azwadihim, kemudian Nabi menyuruh mengumpulkan dengan sisa-sisa perbekalan mereka. Waja'ala rajulu yaji'u bi kaffi durratin, ada yang datang dengan membawa segenggam jagung. Wa yaji'ul akharu bi kaffi tamrin, ada yang datang dengan membawa segenggam korma. Wa yaji'ul akharu bi kasratin, ada yang datang juga dengan membawa sepotong roti. Tapi kasri itu bukan sepotong sebiji sebenarnya. Kalau satu biji dibelah-belah, nah sibitnya itu tuh namanya dikasratin dengan, kalau kita sepotong dasar sepotong utuh, ini kadang baru dipotong-potong, nah sedikitnya itu, nah itu dikasrah namanya. Hatta ijtama 'ala an-nad'i min dzalika syai'un yasirun, sehingga terkumpullah dari orang-orang yang masih punya sisa perbekalan itu di dalam apa tadi? Di dalam serban yang dibuka tadi, tetap aja syai'un yasirun, sedikit aja. Karena ada yang membawa segenggam, seberapa segenggam. Ada yang bawa roti cuma segini, tumpuki ke situ. Ringkas cerita, ketika itu sudah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bil barakah, lalu Nabi berdoa, mudah-mudahan aja makanan yang sedikit ini jadi berberkah. Arti berkah apa? Ziyadatul khair, bertambah. Bertambah apa? Bertambah baik. Ini kalau seharusnya makanan
segenggam itu cuma cukup satu orang, itu biasa. Tapi kalau yang makanan yang segenggam itu lalu bisa dimakan 100 orang, itu namanya berberkah. Sama kalau kamu tanya rezeki kamu itu berberkah atau tidak. Kalau rezeki kamu itu kamu makan seorangan, itu ada berberkah. Tapi kalau ada orang lain ikut makan, itu baru berberkah. Karena makanan kamu yang memang untuk kamu itu udah memang seperti itulah kebiasaan. Kamu yang cari duit, kamu yang menikmati, itu sudah hukumnya memang seperti itu. Tapi kalau kamu menikmati dan ada orang lain yang menikmati, maka itu berberkah namanya. Jadi menghendak tahu rezeki berkah atau ada nggak orang lain yang ikut menikmati dengan rezeki kamu itu? Terserah aja yang menikmati itu anak yatim kah, fakir miskin kah, atau mamamu seorang, bapakmu seorang. Nah itu berberkah tandanya. Kamu nikah cari makan, pin banyak bawa perjalanan, cari pulang, kamu yang bahagia. Itu ada berberkah. Nah, jadi kita ulang. Jadi Nabi mendoakan makanan yang sedikit ini semoga berberkah. Summa qala, habis Nabi doakan, kata Rasulullah, "Khudhu fi awqiyatikum." Ayo, kata Rasulullah, ambil ini makanan yang tadi, yang sedikit aja tadi ya. Ambil, bawa wadah-wadah itu. Bawa wadah-wadah. Fa'akhadhu fi awqiyatihim. Lalu masing-masing orang mengambil makanan yang tadi bertumpuk itu, diambil, buati ke wadah masing-masing. Ada yang bawa karung misalnya, ada yang bawa kadut, ada yang bawa bakul, ada yang habis buati terus, timbang terus wadah. Padahal tadi sedikit aja, bawa dia ambilin, timbang wadah. Ma taraku fil ashkari mi'an illa malahu, sehingga tidak tertinggal daripada tentara-tentara ketika perang Tabuk tadi satu orang pun kecuali wadahnya penuh. Padahal tadi rata-rata orang sudah kada berisi napa-napa. Nah, ada lagi sebahagian yang punya sisa, tapi sisanya cuman segenggam, ada yang secuil roti. Bapak yang Nabi sudah doakan, Nabi suruh ambilin. Samuaan pasukan yang ada di perang Tabuk itu bawa karung masing-masing. Samuaan karungnya dibak, kada habis dua masih yang di atas tadi. Yang jadi patokan siapa kira-kira yang memperbanyak ini? Pada lahirnya karena doa Rasulullah, tetapi pada hakikatnya tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta lawan Nabi untuk Nabi mendoakan supaya apa? Supaya berbanyak. Yang memperbanyak tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawassul. Wa akalu hatta syabi'u. Selain mereka mengisi tempat-tempat makanan mereka itu, wa akalu, dan mereka semua rata-rata makan hatta syabi'u, sehingga rata-rata kenyang. Wa fadala fadlahu, tetapi masih banyak sisanya di apa tuh? Di atas. Nah, itu babnya, bab diantaranya bab tawassul ya. Nah, lalu di ujung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Aku bersaksi, Nabi sendiri berkata, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Nah, di sini Nabi seolah-olah berlepas, bukan saya loh yang memperbanyak makanan ini, bukan. Tetap ini Allah, saya cuma utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sendiri kada sok dengan lisan. Maka itulah itu diantaranya yang orang kalau bertawassul ke Allah, kalau
kalau itu terjadi dia tidak akan pernah merasa dirinya yang hebat. Jadi kalau nanti suatu saat kamu datang ke orang, ampih mulai hebat. Kalau aku tuh lain itu. Kalau yang bujur itu lain aku, Allah yang mengampihakan hikam. Nah itu bujur atau keburuan. Jadi kadang menyandarkan apapun kepada manusia, tapi tetap menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di ujung sekali hadis ini, la yalqallahu bihima, tidak berjumpa akan Allah bihima dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abdun oleh seorang hamba. Tidak berjumpa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ghairu syak, tanpa ada sedikit pun keraguan yang ada pada orang itu. Yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan, yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Kalau nanti dia mati dalam keadaan seperti itu, fayuhjabu anil jannah, lalu orang itu ternyata dicegah dari surga. Itu kada mungkin. Artinya apa? Bila orang datang nanti kepada Allah masih dalam keadaan penyaksian tiada Tuhan selain Allah, penyaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, kadang mungkin orang itu terhalang dari surga. Kalau ada terhalang dari surga berarti apa? Berarti masuk surga. Nah, itu. Tapi yang jadi patokan kita di bab kita sekali lagi minta atau menyandarkan perbuatan secara lahiriahnya kepada makhluk, tetapi pada hakikatnya kepada Allah, itu enggak jadi masalah sama sekali. Bahkan kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebetulnya kadang-kadang menyandarkan kebaikan itu kepada orang lain. Padahal yang maha memperbuat Allah, tapi kadang-kadang Nabi menyandarkan kebaikan itu kepada manusia. Misalnya, kita baca hadis lagi. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, "Ma ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiyan qattu ashadda min buqaihi ala Hamzah ibni Abdul Muttalib." Kami tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dengan tangisan yang luar biasa seperti menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib itu pamannya Nabi, gugur sebagai syuhada ketika terjadi perang Uhud. Maka orang bilang Hamzah itu apa? Sayyidu syuhada Uhud. Beliau adalah pimpinan orang yang mati ketika perang Uhud terjadi. Maka orang ziarah terus biasanya ke Uhud. Kalau orang umrah, orang naik haji itu ziarah. Itu sekarang ini kuburannya di sana tuh jauh, pagarnya jauh di luar. Orang nggak bisa dekat. Dan di dekat-dekat itu ya, di dekat-dekat pagar itu selalu tulisannya, karena di sana kan secara umum Wahabi gitu ya. Jangan sampai minta ke kubur. Pokoknya ringkasnya seperti itu. Baca dengan semua bahasa. Orang Indonesia ada bacaannya, orang artinya jangan sampai buat ikam ini minta ke kuburan ya. Itu sebetulnya nggak ada bertentangan sama sekali dengan kita. Kita juga nggak pernah minta dengan kuburan. Kalau toh kita minta ke kuburan misalnya ya, itu hanya dalam kategori tawassul. Apa misalnya? Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat orang-orang yang ada di kubur ini, mudah-mudahan hajat kami kabul. Itu seolah-olah kita bilang
seperti itu? Ya jawabannya boleh. Kita kan mintanya ke Allah, bukan ke kuburan. Cuman dengan berkat ziarahku ini nah. Dengan berkat ziarah aja yang mengabulkan tentu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang beranggapan, "Wah, gak boleh dong minta ke kuburan. Kan orangnya udah mati." Kalau kita dibilang gak boleh minta ke kuburan karena dibilang orang yang dikubur itu udah mati, sebetulnya minta kepada orang hidup pun juga gak boleh. Kalau benar-benar kita beranggapan orang hidup ini bisa memberi taksir. Memberi taksir itu apa? Memberi bekas. Gak boleh. Karena baik orang itu hidup atau orang itu mati, sama aja, la haula wala quwata, sama poinnya. Orang hidup, orang mati, gak ada daya, gak ada upaya. Semua yang terjadi ini kodrat iradatnya Allah. Maka kalau engkau beranggapan bahwasanya gak ada yang bisa memperbuat kecuali Allah, maka kamu gak boleh minta bantuan baik kepada orang hidup atau kepada orang yang mati. Dahulu di Mekah sana ada namanya Kiai Haji Zaini Dahlan. Itu ulamanya ahli sunnah wal jamaah yang namanya di Mekah ya. Kalau ini alirannya model kita, otomatis bahan tamus dengan sebahagian orang sana yang alirannya tidak sama. Itu kalau gitu tuh diantaranya. Beliau mengatakan kalau di dalam kitab, kalau yang di Indonesianya adalah kitab I'anatul Talibinnya ya, bukan Fathul Mu'innya. Beliau di situ menjelaskan kalau ada orang beranggapan bahwasanya kita hanya boleh minta bantuan kepada orang hidup. Kalau minta bantuan kepada orang musyrik, kepada orang mati itu musyrik, maka kami, kata beliau, ahli sunnah wal jamaah, kami beranggapan bahwasanya orang hidup juga orang mati, dua-duanya tidak bisa memberi takdir, tidak bisa memberi bekas, tidak bisa memberikan pertolongan. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak ada yang bisa berbuat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang beranggapan kamu minta ke kubur nggak boleh, kamu minta kepada orang hidup boleh, itu kata beliau kalau dari segi muslimnya lebih musyrik. Kalau kami ke kubur kada memberi bekas, ke orang hidup pun kada memberi bekas. Kalau ada takdir, kalau ada sesuatu yang bisa terjadi, jelas itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Nah, lalu kalau ada pertanyaan tadi ya, boleh nggak kira-kira kita datang ziarah minta? Kita masuk nanti kepada kalau kubur Anbiya sudah ya kita berkali-kali. Tapi ini seandainya merembet ke yang jauh, kita kan nggak bisa datang ke kubur Nabi. Kadang-kadang kita datang ke kubur Aulia. Kalau orang Banjar itu ke Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari sering ke Sekumpul. Kalau kita ke Jawa kadang-kadang ke Wali Songo. Lalu kita berdoa, nggak minta ke situ, cuman tawasul aja. Boleh nggak? Yang jadi pertanyaannya, orang-orang di kubur ini kira-kira apakah mati seperti matinya binatang, atau jangan-jangan mereka di dalam kuburnya hidup? Kita mulai dari misalnya orang-orang yang ini ya, Hamzah tadi ya, di Uhud tadi ya, orang-orang seperti mereka itu kan matinya mati syahid. Kalau orang mati syahid, terang-terangan Quran mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu mereka itu hidup. Coba kita lihat di dalam Quran, Allah menyatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Jangan pernah kalian berkata bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, jangan kalian katakan mereka itu mati. Jangan. Bal ahya'un, akan tetapi mereka orang-orang yang terbunuh itu mereka hidup. Walakin la tashkurun, akan tetapi kalian kada sadar, kada tahu hidupnya berbeda dengan hidup kita. Makanya kita kada melihatnya, kita kada mendengar suaranya. Tapi kalau ada orang-orang yang kelasnya atas, itu kadang-kadang bisa mendengar, bisa melihat. Masa? Iya. Misalnya contohnya Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW suatu saat beliau jalan
lalu melewati tempat di mana orang-orang yang terbunuh waktu perang Badar. Kuburannya Abu Jahal TS. Jadi Rasulullah lewat di situ. Jadi ketika lewat dengan sahabat-sahabatnya, lalu kata Rasulullah waktu itu, "Ya Ammar bin Hisham, wahai Ammar bin Hisham." Siapa Ammar bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal itu gelar aja. Namanya Ammar. Wah, ya sama Arab. Ammar bin Hisham. Makanya ada doa Nabi asalnya itu, Allahumma qawwil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dua umar. Nah, jadi seolah-olah Nabi bilang ini punya kekuatan deh. Wah, berarti Nabi kan bertauhid yang ada. Mana bisa? Secara lahiriahnya manusia itu bisa memperbuat, tentu kalau Allah mengizinkan. Jadi diantaranya Nabi waktu itu berdoa, Ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu dua umar. Siapa umarnya? Umar bin Khattab satu, Ammar bin Hisham satu. Kenapa dengan dua ini? Karena dua ini jagoan. Kalau jagoan ini dua-duanya di pihak musuh, berat urusannya. Tapi kalau di pihak musuh satu jagoannya, di sini satu, imbang. Ternyata yang Tuhan kabulkan siapa? Umar bin Khattab yang dipilih oleh Allah jadi orang beriman. Ammar bin Hisham tetap jadi jagoan sebagai jagoan musuhnya Islam. Umar bin Khattab dulu jagoan yang benci dengan Islam juga, tapi masuk Islam. Jadilah pembacking, jadi mulai imbang. Nah ini juga Nabi berdoa, mudah-mudahan Allah menguatkan Allah ya, tapi dengan sebab salah satu dua umat. Kenapa ya Nabi kadang berdoa dengan dua-duanya sekalian misalnya? Ya, kalau perjuangan itu terlalu gampang, itu lain perjuangan namanya. Nabi bisa berdoa, Ya Allah, jadikan semua orang jadi orang beriman saat ini. Langsung kabul, kan usah berdakwah capek-capek. Mungkin itu karena perjuangannya. Biar aja perjuangan itu tetap ada. Cuma jangan kita tertekan panar supaya seimbang lah. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW lewat di pekuburan orang-orang yang mati ketika perang Badar, Abu Jahal CS, waktu itu Nabi bilang, Ya Ammar ibni Hisham, Ya Utbah ibnu Rabi'ah, wa ya fulan bin fulan. Nabi sebut nama satu-satu orang-orang yang mati musyrikin ketika perang Badar itu. Lalu kata Rasulullah mengatakan, Inna wajadna ma wa'adana Rabbuna haqqan. Kami sudah mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kami kepada kami, dan itu sudah benar. Bahwasanya Tuhan bilang suatu saat kami akan menang. Walaupun dahulu kami benar-benar terjajah, teraniaya, kata Tuhan tenang aja. Nah, nanti menang aja. Sekarang bujuran menang. Kami sudah menguasai Mekah, Madinah, bahkan Jazirah Arab, bahkan Islam sudah sampai ke mana-mana. Di minggu yang lalu sudah ke Persia, sudah ke Romawi ya. Nah, lalu pertanyaan Rasulullah, "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Apakah kalian wahai Abu Jahal CS sudah juga mendapati apa yang Tuhan janjikan kepada kalian, bahwasanya kalian dapat siksaan? Nah, ketika itu faqilalahu, ditanya kepada Rasulullah, "Madalik, kenapa ya Rasulullah engkau bicara kepada orang yang mati?" Nah, lalu apa jawaban Rasulullah? Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Tidaklah kalian lebih mendengar daripada apa yang aku ucapkan ketimbang mereka yang mati nanti. Jangankan ternyata orang soleh, orang jahat, bahkan jahat sekali. Abu Jahal ini jahat sekali, hidup di dalam kuburannya. Jadi kalau kita datang ke kuburan, berarti cuma ngapain? Ya cuma minta agar ini yang di kuburan itu mendoakan, minimal umpama minakan lah. Ya Allah, mudahan hajat-hajatku kabul, jadi dikubur, amin. Banyak kayak apa pun kebanyakan. Yang ziarah kebanyakan yang mana? Dia minakan diri misalnya. Semakin tinggi makam seseorang,
maka itu semakin gampang aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling tinggi makamnya ya, Nabi bilang apa? Tidak seorang pun yang mengucapkan salawat kepadaku kecuali aku membalas salawatnya. Tidak seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali ku balas juga salamnya. Kira-kira berapa banyak orang yang bersalawat kepada Rasulullah? Ada kehitungan dari seluruh penjuru dunia ini. Kayak apa aja Nabi menjawab itu kadang kayak kita membalas WA pitik sebutik kadang picikan. Itu tentu yang jelas pasti dibalas. Orang tinggal ngaminkan aja gampang aja. Gitu kayak itu aja Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaika wah Allah Nabi. Itu kalau pikirannya kamu. Tapi yang jelas menurut hadis Nabi, Nabi balas terus. Bahkan balasannya berapa kali? 10 kali. Ikam sekali Nabi 10 kali. Bayangkan aja. Jadi ikam bersalawat 100 kali. Yuhan Nabi ini jawab salam ikam. Iya sudah. Enggak jadi masalah itu karunia Allah, gampang aja lah. Yang jelas dibalas. Jadi kita ulang tadi ya. Orang yang mati syahid itu kalau ditanya apakah mereka hidup, Quran terang-terangan bilang tadi. Apa tadi? Wala taqulu, jangan sampai kamu mengatakan liman yuqtalu fi sabilillah, bagi orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, amwat, jangan kamu mengatakan mereka itu mati, bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup, walakin la tashkurun, cuma jika pada merasa. Tapi pun ada orang yang kelasnya atas tadi yang itu bisa merasa. Itu bisa merasa. Nabi bisa merasa. Makanya kalau ditanya, adakah orang-orang di belakang ini kadang-kadang yang bisa ketemu dengan Rasulullah? Kita yang ahli sunnah wal jamaah itu masih beranggapan bahwasanya orang saat ini bisa ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah? Mungkin kalau memang levelnya kelas atas. Ada di kiriman kemarin Said Agil Munawwar, itu beliau bercerita. Said Agil itu kan ahli Quran, ahli hadis ya. Rupanya beliau salah satu murid dari Syekh Yasin Al-Badani. Kalau kita sebetulnya punya sanad dengan Syekh Yasin Al-Badani. Saya punya guru namanya Muhammad Abrar. Dan Muhammad Abrar itu guru saya itu berhadap dengan Syekh Yasin Al-Badani. Maka sanad-sanad saya itu rata-rata ke Syekh Yasin Al-Badani. Misalnya sanad bola itu ke Syekh Yasin Al-Badani. Jaraknya cuma satu ke Abrar aja. Makanya ketika di Martapura itu saya agak jarang ngambil sanad. Kenapa? Karena rata-rata guru-guru di Martapura itu ngambil sanadnya juga dengan ke Abrar. Kalau saya ngambil berarti jadi 2 jaraknya. Misalnya, saya tidak merendahkan itu ya. Misalnya, saya lihat sanad-sanad itu guru Munawwar, misalnya guru Munawwar ngambil juga dari ke Abrar Syekh Yasin. Jadi kalau kita langsung ngambil dari ke Abrar lalu ke Syekh Yasin, itu ibarat sanad itu namanya alif tinggi. Jadi kalau saya lihat, ayo biasa sanad, zaman saya sudah itu aja, bukan nyombong, bukan. Nah, kita juga punya sanad sebetulnya dengan Syekh Yasin. Syekh Yasin itu luar biasa. Julukannya muslim dunia. Sehingga orang-orang kalau musim haji itu, ulama-ulama di dunia ini kalau memang kerepotan dengan hukum, kerepotan dengan hadis, kerepotan dengan apa-apa, mereka akan tanya kepada Syekh Yasin Al-Badani dan kakak Abrar, pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu gampang sekali dijawab oleh Syekh Yasin. Padahal ini bertanya ke ustaz-ustaz ya. Berarti pertanyaan itu pasti sulit. Tapi kalau di tangan Syekh Yasin kayaknya nggak ada yang sulitnya untuk kata Abrar. Dan Syekh Yasin kadang ngambil kitab bahasa aja. Nah, termasuk tadi yang kita dengarkan Syekh Agil Munawwar itu ternyata kata beliau salah satu muridnya Syekh Yasin juga. Itu Syekh Agil Munawwarnya sendiri yang cerita. Saya sebetulnya nggak tahu sebelumnya. Lalu beliau kan ahli Quran, ahli hadis ya. Ada pertanyaan yang beliau kada sanggup, ini hadis asli atau ada? Jangan-jangan hadis maudhu, hadis palsu. Hadis ini bisa hadis palsu. Ini bagaimana? Ditanya ke Syekh Yasin Al-Badani.
Kata saya Senal Padani, nanti ya, nanti dulu aku hendak bertanya dua dengan Rasulullah katanya. Besok kamu datang lagi. Nah, terserah ini cuma cerita. Percaya nggak percaya itu urusan masing-masing orang. Ini bukan Quran, bukan hadis ya. Tapi kalau saya termasuk orang yang percaya. Nanti kita tambah ceritanya. Jadi ringkas cerita, besok kata saya Yasin Al-Badani, saya sudah tanya langsung dengan Rasulullah SAW bahwasanya hadis ini benar. Itu juga katanya yang terjadi kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kalau kita membaca Ihya, nanti ada di bawahnya itu, takliqatnya itu, ada yang mengomentari hadisnya. Ini hadis Sahih Bukhari, ini hadis Muslim, ini hadis Abu Dawud, ini diambil dari dalam ini. Tapi nanti ada komentarnya itu, saya tidak mendapati aslinya hadis ini. Artinya di Bukhari nggak ada, di Muslim nggak ada, di Abu nggak ada semua. Saya nggak tahu. Nah, lalu orang kenapa nih? Apakah ini hadis maudhu, hadis palsu? Itu menurut riwayat. Imam Ghazali itu setiap kali menulis hadis yang ada di dalam Ihya itu, beliau tanya dulu, ini asli bukan hadis ini. Kalau udah asli, tidak usah dibuat di Ihya, buat yang lebih asli, baru ditulis. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah percaya itu. Sebagian orang memang nggak percaya, nggak bisa dipaksa-paksakan. Masing-masing sama-sama kadang melihat, kita yang percaya kadang melihat. Yang kada percaya pun kada melihat. Jika yang kada percaya melihat, ujuran, nyaman biasanya. Atau kita yang percaya melihat, nyaman yakinnya pasti. Tapi karena memang aliran kita ini yang mengatakan kadang-kadang orang yang hidup itu dengan orang yang mati bisa ketemu. Itu dimulai dari siapa? Rasulullah SAW sendiri bilang. Coba yang cerita Isra dan Mi'raj, hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Apa cerita Isra dan Mi'raj? Ketika Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa, ya, di Masjidil Aqsa, Nabi ngapain? Salat, jadi imam. Itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim loh. Salat jadi imam. Siapa makmumnya? Semua nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Berarti ketemu nggak? Ketemu. Nabi Muhammad hidup, yang dulunya udah wafat semua. Tuh di situnya. Nanti naik ke langit, ketemu pulang, ya kan? Ketemu pulang. Nanti di langit paling atas sana, ya. Nabi Musa itu di langit ke-6-nya. Bolak-balik. Itu. Nah, jadi ada orang hidup ketemu dengan orang mati. Bisa nggak? Bisa. Kalau sekali lagi kelasnya. Kenapa? Perhatikan pada melihat. Karena kalau model-model kita ini melihat orang mati bisa buka. Atau ini katanya. Nah itu aja. Nah, jadi itu. Jadi dalilnya kuat kok. Dalilnya kuat. Bahwasanya orang hidup ketemu dengan orang mati bisa. Buktinya Sahih Bukhari Muslim. Apa tadi? Nabi Muhammad itu ketemu dengan seluruh. Coba baca sendiri nanti kalau nggak percaya. Baca cerita tentang Isra Mi'raj ada di Bukhari. Nabi sembahyang di sana. Jadi imam. Nah kalau kita sayang lailan sawa amma bil anbiya mardiyah. Lailan pada malam Isra Mi'raj. Lailan sara Nabi berjalan. Diperjalankan oleh Allah yang subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa amma dan Nabi Muhammad jadi imam bil anbiya dengan nabi-nabi. Wa amma bukan hanya salat, Nabi Muhammad jadi imam bil anbiya mardiyah bagi nabi-nabi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa. Nah, tapi yang jadi patokan kita ya, yang jadi patokan itu tadi apa? Bahwasanya orang yang mati syahid dulu. Orang yang mati syahid itu dalam Quran terang-terangan dibilang hidup. Ada lagi ayat lain. Kalau tadi itu di surah Al-Baqarah ayat 154.
Di ayat yang lain, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Di Al-Imran ayat 169. Wala tahsaban, jangan kalian mengira. Kalau tadi jangan kamu berkata, kalau ini wala tahsabanna, jangan kalian mengira alladziina qutilu, bahwasanya orang-orang yang dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, jangan kalian mengira bahwasanya mereka itu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka dapat rezeki. Sudah santai, sudah santai, sudah dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang. Jadi kalau kita, nah kalau itu berarti orang mati syahid hidup. Bahkan bukan orang yang mati syahid aja. Orang nakal tadi Abu Jahal hidup juga ternyata. Apalagi orang baik. Kalau syuhada terang-terangan di dalam dua ayat di dalam Quran Allah bilang dua-duanya hidup, maka ada orang-orang lain yang makamnya lebih tinggi sebetulnya daripada syuhada. Syuhada itu memang punya makam yang luar biasa, tapi ternyata makam itu masih kalah sebetulnya dibandingkan makam ulama. Apalagi makam anbiya. Coba kalau kita melihat urutannya, kata Nabi misalnya yasba'u yaumil qiyamah al-anbiya, yang bisa nanti memberikan pertolongan di hari kiamat nabi-nabi. Summal ulama, kemudian yang bisa memberikan pertolongan para ulama. Summa syuhada, kemudian yang bisa memberikan pertolongan orang-orang yang mati syahid. Kalau syuhada ini yang dianggap tadi terang-terangan di dalam Quran bahwasanya mereka hidup, maka ulama tentu lebih hidup lagi. Nabi tentu lebih hidup lagi, itu kias aulawiynya namanya. Nah, itu yang menjadi kenapa kadang-kadang kita datang, wah itu kan syuhada itu enggak melulu syuhadanya sahabat, kan semua syuhada maksudnya. Kalau sekarang ada orang yang berjuang di jalan Allah dan memang sekarang misalnya terjadi peperangan, maka orang yang berperang itu syuhada. Misalnya kafir yang ada ini kafir harbi misalnya, maka yang mati karena membela agama syuhada. Kalau yang dahulu kebetulan sekalian mereka syuhada, sekaligus mereka ulama, sekaligus mereka sahabat, itu memang komplit luar biasa makam mereka itu ya. Kayak misalnya siapa tadi? Hamzah itu, ya sudah karena memang mati syahid, karena memang paman Nabi, karena berjuangnya luar biasa, sahabat wah itu gak usah diceritakan. Tapi kalau ada seandainya, kan ayat Quran hanya menceritakan syuhada. Syuhada secara umum itu makamnya lebih di bawah ketimbang kalau ada sekarang tuan guru misalnya, ada orang yang berjuang di jalan Allah, mati dua-duanya, mana lebih istimewa? Lebih istimewa tuan guru. Nah, itu yang menjadi kenapa kita kadang-kadang ke kuburan. Ke kuburan itu hanya sekedar tawassul saja. Semoga orang yang di dalam kubur ikut mengaminkan. Tidak ada kita sama sekali berdoa, pokoknya ini bisa mengabulkan. Enggak, kita bilang yang mengabulkan ini Allah. Tidak ada urusannya dengan kuburan. Kenapa ke kuburan? Ziarahnya karena memang ada hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku tidak membolehkan kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Tapi kalau ziarah kubur orang yang baik, kalau di hati orang baik, mati aja luar biasa. Tujuan berusaha kumpul, orang mati aja bisa cari beri makan orang hidup. Kenapa? Babi hidup mati, ada tukang parkir hidup, tukang parkir. Ada kuburan hidup, ada tukang parkir, tidak dapat duit tukang parkir. Warung rame, orang mati itu gara-garanya. Coba kalau ada kuburan di situ, ada orang datang ke situ, ada warung di situ. Tujuan berusaha kumpul, tukang kambang, kayu. Itu orang mati beri makan orang hidup. Secara lahiriahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita ziarah ke kubur, sekali lagi ya, kita hanya mengatakan bahwasanya orang di kubur ini hidup. Lalu kalau kita mintanya ke Allah, tidak sama sekali. Maka kalau saya pribadi setiap kali membaca peringatan-peringatan mereka di Mekah, di Madinah,
Ya seolah-olah jangan menyembah ke kuburan. Saya sebetulnya sependapat luar biasa bahwasanya tidak seorang pun yang dibolehkan minta ke kuburan. Kita juga ya kan? Gak boleh. Kalau ada yang minta ke kuburan benar-benar musyrik. Kalau dalam artian minta dengan minta ke kuburan. Tapi kalau hanya menyebut kubur, tapi pada hakikatnya Allah, nggak jadi masalah. Ada orang bilang, ya saman, gitu ya. Menyebutnya saya saman, tapi mintanya ke Allah. Sama seperti sahabat misalnya, ya Muhammad, tolong nih kelaparan nih, ada hujan-hujan, bilangnya ke Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ngapain? Bukan Nabi Muhammad, hujan turun, bukan. Ya Allah turunkanlah hujan, sebutannya ke Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya mintanya ke Allah. Sama ketika orang bilang, ya tolong saya, seolah-olah tolong doakan kepada Allah agar Allah menolong saya. Jadi kalau seperti itu nggak ada musyrik-musyriknya. Tapi kalau hati kamu betul-betul ini yang punya daya upaya, punya haula, punya kuwata, maka benar kamu akan terjerumus ke dalam musyrik. Kita ulang sedikit, kita habiskan dulu ya, supaya kita bicara yang lain nanti. Jadi tadi apa? Ma ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiyan qattu ashadda min buqaihi ala Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kami tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dengan tangisan yang luar biasa seperti menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas wafatnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena memang ini yang membela Nabi, orang yang sungguh-sungguh, dan karena memang hubungan Nabi antara Nabi dengan beliau adalah paman, maka ada rasa. Sekali lagi kalimatnya Nabi menangis. Jadi kalau ada orang meninggal keluarganya nangis, biasa aja. Ainun tabki, mata boleh menangis, tapi hati harus tetap ridho dengan apa yang Tuhan takdirkan. Secara manusiawi, kalau bini mati, otomatis menangis, itu manusiawi. Kalau ada bini mati, alhamdulillah, ini ada selingkuhan ini. Secara otomatis nangis biasa, tapi tetap harus ridho. Oh, mungkin waktunya sudah berpisah. Anak meninggal, apa-apa, menangis wajar. Nabi menangis. Nah, kita teruskan. Waja'ahu fil kiblah, lalu Nabi letakkan paman beliau ini di arah kiblat. Summa waqafa, kemudian Nabi berdiri ala janazatihi, atas jenazahnya. Wantahabbat, Nabi tersengal-sengal hatta nasgha minal buka, sehingga Nabi terisak-isak dari tangisan. Yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Hamzah. Kalimat ya Hamzah itu mengkhitab oi. Orangnya mati, oi. Berarti Nabi bicara, ya Hamzah, ya amma Rasulillah. Lalu Nabi menjuluki, wa asaddallah, wahai singanya Allah. Wa asadda Rasulillah, wahai singanya Rasulullah. Ya Hamzah, wahai Hamzah. Nabi bilang, ya fa'ilal khairat. Coba lihat kalimatnya, ya fa'ilal khairat, wahai orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jadi Hamzah ini dianggap punya andil di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Secara lahiriahnya tentu Allah yang bikin orang ini bisa bekerja, tapi secara kenyataannya dialah yang mengerjakan. Sama itu kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatkah. Jangan siapa yang sembahyang ini, jangan kau nyebut Allah yang sembahyang ini. Bukan, yang sembahyang ini aku. Bah, jadi kamu masih aku aja belum lagi. Memang siapa? Allah. Tambahnya yang lain. Aku yang sembahyang ini aku, tapi pertolongan Allah. Aku pada lahiriahnya, pada batiniahnya Allah. Itu ahli sunnah namanya. Luarannya kita, tapi isinya Tuhan. Itu ahli sunnah. Amuninya luar dalam Tuhan, itu namanya Jabariyah.
Jangan tarikat kami ini Qadariyah, salah. Qadiriyah, Naqsabandiyah, jangan. Jangan Qadariyah. Jadi bila Allah taruh luar dalam, itu kalau di dalam tasawuf, di dalam tauhid gitu ya, di dalam makrifat, bilanya Allah taruh ke diri kita-kitanya, itu sekali lagi caranya Qadariyah. Siapa ini? Allah. Allah taruh. Yang makan Allah. Nah itu. Ada orang Allah taruh mengambil rambutan orang. Rambutan orang berbuah dinaikinya. Marah lah yang punya. Hei, kenapa ambil rambutanku? Siapa yang menjawab? Yang Allah taruh tadi. Aku ini hamba Allah. Rambutan ini Allah yang punya. Maka nggak ada. Pokoknya samaan Allah yang mengambilnya Allah, rambutannya Allah juga Allah. Marah dia ambil rambutan, ambilnya batu, buat kupas ke dahi, benjol dahi. Buahnya ini dia menawak aku, lain aku dari menawak Allah. Tiwas, karena kau sakit, Allah dia menawak. Ini nyambatnya mengambil rambutan Allah, katanya. Rambutannya rambutan Allah, sambatnya yang menawaknya Allah juga. Habis kisah. Ingat ya, kita ahli sunnah wal jamaah, lahiriahnya kita, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi usolli fardhu isya'i, aku sembahyang jujur sudah tahu sembahyang. Tapi di dalam hati kalau bukan lantaran pertolongan Allah, karena kalau sembahyang gitu. Karena kalau kenapa-napa, bahkan wujud kita ini kalau Allah kadang mewujudkan, kadang mungkin ada. Nah itu. Jangan Allah harus. Allah harusnya ayat itu tadi. Bila mandi orang maka akhirnya Allah harus dinikam ini juga. Allah. Kita ulang. Kita habiskan. Ya fa'ilal khairat, Nabi menjuluki wahai orang yang memperbuat kebaikan. Ini yang memperbuat kebaikan, yang berjuang sungguh-sungguh. Walaupun pada hakikatnya Allah. Tapi boleh sekali lagi kita menyandarkan secara lahiriah pekerjaan perbuatan ini ke orang, walaupun pada hakikatnya tetap ke Allah. Kemudian apalagi yang Nabi bilang, ya kashifal kurba, wahai orang yang bisa menghilangkan kesusahan. Padahal yang bisa menghilangkan kesusahan siapa? Allah. Tapi Nabi sebut Hamzah, karena dengan ini kesusahan hilang. Walaupun pada hakikatnya Hamzah diciptakan oleh Allah, dia jadi orang beriman juga karena Allah, lalu dia bisa bikin orang-orang beriman ada lagi ditindas juga Allah, tapi tetapnya disebut dia. Ini luarnya dia, pada hakikatnya sekali lagi tetap Allah. Ya Hamzah, ya Dabba, ya Hamzah, ya Zaban an wajhillahi ta'ala, wahai orang yang selalu membela dari wajahnya Rasulullah SAW. Ini orang yang terus-terusan membela Rasulullah SAW. Nah, tapi ringkasnya di kalimat ini Nabi menyandarkan apa tadi? Fa'ilal khairat, mengerjakan kebaikan. Hamzah. Kashifal kurbat, yang bisa menghilangkan kesusahan. Hamzah. Padahal pada hakikatnya jangan dibilang Pak Nabi ini musyrik. Nyambat Hamzah ini bisa menghilangkan kesusahan. Maaf, lahiriahnya mulutnya aja, pada hakikatnya tetap. Nah, maka seperti itulah. Jadi pun jika sedikit-sedikit nyambat orang syirik, bisa syirik kepada Hei ini, ambilkan kamu nasib. Ini ikutlah Allah ada kuat. Gak boleh disuruh-suruh kita minta bantuan orang ini. Sama ada kan kalau saja begini punya kekuatan. Musyrik, sekarang kawan nyuruh ini lagi. Pada lahiriahnya sebut aja apa yang kamu sebut, tapi pada hakikatnya hati tetap Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sambung lagi cerita ini. Mudah-mudahan ya sedikit banyaknya kalau kita ziarah kita tahu aturan mainnya, apa yang kita sebut, apa yang kita niatkan. Sekali lagi tentu Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam.
فجزاهم وسلم الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه العافيه اللهم ارزقنا الاخلاص وطلب القلب وشرف من بعد يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.